Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah usikum wa nafsi bitaqwallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita melanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan anugerah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kita berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, di masjid Diponegoro ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadi syafaat bagi kita, yang akan menjadi saksi bagi kita di hari akhirat nanti. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan selalu kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada pembukaan tadi saya membacakan sebuah ayat yang cukup panjang. Allah menegaskan dan mengingatkan kita semuanya bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kata Allah. Bukanlah suatu kebaikan atau bukanlah suatu kenikmatan surgawi kalau engkau hanya menghadapkan mukamu ke barat atau ke arah timur. Tapi kenikmatan surgawi atau kebaikan itu bisa diperoleh manakala kita beriman kepada Allah, kepada yaumul akhir, pada kitab-kitabnya dan kepada para nabinya. Dan juga kebaikan itu atau kenikmatan surgawi itu bisa diperoleh dengan wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan kita memberikan harta kekayaan atau sedekah kepada orang yang dekat, yang kita cintai, wal yatama, dan anak-anak yatim, wa ibnas sabil wasailin wa fil riqab, ibnus sabil, kemudian wasailina, dan orang yang meminta-minta, yang memang benar-benar hidupnya tidak punya, wa fil riqabi, dan hamba sahaya, wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan mendirikan salat dan juga memberikan zakat. Mendirikan salat dan mendirikan zakat. Tapi di sini bukan hanya menjelaskan bahwa kebaikan itu hanya percaya kepada rukun iman dan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam saja. Di sini yang perlu kami tekankan, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika mereka sudah mengikatkan janjinya. Inilah pendidikan bagi kita sekalian. Sebenarnya kita dididik oleh Al-Quran untuk menjadi seorang profesional. Wal mufuna, orang yang menepati janjinya idza ahadu, ketika kita sudah mengikatkan janji kita.
Ketika kita masuk ke perguruan tinggi, itu artinya kita mengikatkan diri kita bahwa kita akan menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Diponegoro ini. Ketika kita jadi dosen, kita sudah mengikatkan janji kita bahwa kita akan menjadi seorang dosen. Nah, agar kita itu benar-benar menjadi mahasiswa, menjadi dosen, atau menjadi pedagang, menjadi penjual, menjadi karyawan yang profesional. Kata Allah, selain iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya, dan selain melaksanakan sholat, zakat dan seterusnya, juga kita ini diminta oleh Allah agar supaya kita mendapatkan kenikmatan surgawi itu agar kita menjadi seorang profesional. Wal mufuna, sekali lagi perlu saya garis bawahi di sini, karena Allah mengatakan di sini, saya kira kenapa orang-orang yang mengikatkan janjinya dan dia menepati akan janjinya, memenuhi janjinya, itu disamakan dengan orang yang beriman dan berislam, disejajarkan dengan orang-orang mukmin yang iman kepada Allah, disejajarkan dengan iman kepada Allah, disejajarkan dengan orang-orang yang sholat dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang profesional itu memang berat. Kenapa berat? Banyak orang yang tadinya ketika mungkin tidak punya uang dan kemudian diberikan keleluasaan oleh Allah menjadi orang yang kaya, yang tadinya mungkin ibadahnya rajin, ketika diberikan rezeki oleh Allah malah menjadi lupa. Semakin banyak diberikan rezeki oleh Allah malah semakin lupa. Orang ketika belum pinter, belum mencapai gelar akademik doktor atau gelar profesi profesor, mungkin tadinya dekat kepada Allah, tapi ketika semakin pintar, sekolahnya semakin tinggi, maka mestinya dia itu semakin dekat kepada Allah, maka mungkin saja banyak orang yang semakin jauh kepada Allah. Nah, di sini memang seharusnya kita menata niat untuk menjadi seorang profesional ini, maka niat kita itu harus ditata betul. Kita harus ingat betul ketika kita niat masuk Undip, maka awal sekali kita masuk menjadi mahasiswa, niat saya adalah niat mencari kepintaran atau menghilangkan kebodohan dan mencari ridha Allah. Jangan lupa niat kita. Kalau kita tidak pernah niat yang benar, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang profesional ketika kita lulus jadi mahasiswa. Ketika kita masuk dan mendapatkan pekerjaan, maka nawaitu kita, niat kita harus benar-benar baik. Niat kita harus benar-benar mencari keridhaan Allah. Kalau kita mencari pekerjaan dan kemudian mendapatkan pekerjaan, maka niat kita harus benar-benar untuk mencari ridha Allah. Maka orang yang telah menata niatnya sejak awal, insya Allah dalam bekerjanya juga tidak akan setengah-setengah. Dia akan benar-benar serius, dan ketika dia bekerja pasti dia akan selalu ingat pada Allah. Ingat bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu dalam rangka mencari ridha Allah, untuk menafkahi keluarga, untuk membiayai sekolah anak-anak. Itulah seperti itu niat. Sehingga Nabi mengatakan niat itu betapa pentingnya. Dan hadis ini dikatakan oleh Nabi dalam ilmu hadis, dikatakan hadis ini hadis mutawatir. Mutawatir itu hadis yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin ada orang satupun yang membohonginya, yang membohongkannya. Karena dia dikatakan oleh Nabi di hadapan publik gitu kan. Dan kemudian publik itu menyebarkannya kepada orang lain lagi. Dalam hadis mutawatir Nabi mengatakan innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya bahwa amal perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan tentunya bagi setiap orang pasti ada sesuatu yang diniatinya. Hadis ini disampaikan oleh Nabi pada saat Nabi baru saja melaksanakan hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi berbicara di hadapan publik sahabat. Terus selanjutnya hadis itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa di antara kalian yang hijrahnya ke Madinah itu untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka Anda akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Insya Allah Anda akan mendapatkan keridhaan Allah maupun keridhaan Rasulnya. Tapi kata Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha.
Barang siapa yang hijrahnya hanya karena untuk mencari kehidupan duniawi, Anda datang ke Madinah karena di Mekah misalnya dikejar-kejar terus oleh orang kafir Quraisy sehingga Anda merasa sempit untuk bisa usaha, untuk mengembangkan usaha Anda, maka Anda mungkin saja akan mendapatkan kehidupan duniawi di sini. Ataukah misalnya Anda niat hijrahnya ke Madinah ini untuk mencari perempuan, maka kata Nabi mungkin juga Anda akan mendapat istri orang Madinah, gitu kan. Fa hijratuhu ala ma hajaru ilaihi. Kata Rasulullah, maka hijrah seorang itu tergantung bagaimana apa yang Anda niatkan pada saat Anda berhijrah ini. Saya kira ya, gitu kan. Kita puasa kalau niatnya niat untuk diet, maka kita dapat dietnya, tapi mungkin tidak dapat pahala dari Allah. Kalau niatnya itu hanya diet, hanya Anda untuk melangsingkan tubuh misalnya, gitu kan. Tak puasa saja, maka Anda dapat melangsingkan tubuhnya, tapi tidak dapat pahala dari Allah. Maka ini kan sayang sekali. Tapi kalau kita puasa niatnya mencari keridhaan Allah, dan juga nanti dietnya itu akan nempel dengan sendirinya, akan terbawa dengan sendirinya. Jadi sayang kalau soalnya niat ini tidak karena Allah, akan sangat sayang perbuatan itu. Nabi bahkan mengatakan ini untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya netral etik. Perbuatan netral etik itu misalnya makan, minum, cangkul, gitu kan, dan sebagainya. Mungkin sepintas selalu itu adalah perbuatan-perbuatan yang netral dari nilai etika maupun nilai hukum. Kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yatasawwaru bi surati amali dunya, yang sebenarnya secara lahiriah kita lihat itu merupakan amal-amal duniawi, seperti makan, minum, berdagang, berjualan, mencangkul dan sebagainya, termasuk ngajar misalnya, gitu kan, termasuk Anda sekalian belajar di Undip ini, gitu kan. Wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah, dan kemudian akan menjadi amalan akhirat karena memang bagus niatnya. Makanya sekali lagi, menata niat itu untuk menjadi seorang profesional sangat penting. Ketika kita niat datang ke kampus ini, maka niatnya jangan salah. Anda niatnya harus niat belajar menghilangkan kebodohan dan mencari ridho Allah. Karena thalabul ilmi itu diharuskan oleh Nabi. Al ilmu di sini sifatnya umum, bukan hanya ilmu agama, gitu kan. Apa saja, yang penting ilmu yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan kemanusiaan. Ilmu apa saja. Maka kalau saatnya kita awal masuk ke sini, masuk fakultas apa saja, niati saya menjadi mahasiswa Undip agar karena niat saya untuk menghilangkan kebodohan, karena menghilangkan kebodohan itu sebagai suatu kewajiban di dalam Islam. Maka insya Allah Anda akan dapat pahala dan dapat ilmu. Tapi kalau seandainya hanya niatnya itu untuk mendapatkan ilmu saja, agar Anda menjadi seorang sarjana, agar Anda mendapatkan pekerjaan, niat masuk kuliahnya saja sudah salah, itu menurut tinjauan agama. Maka sekali lagi, niat ini menjadi sangat penting. Dan sebaliknya, kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang nampaknya secara lahiriah adalah merupakan perbuatan akhirat. Perbuatan akhirat itu seperti sholat, zakat, puasa misalnya. Summa yasiru min a'mali dunya. Kemudian perbuatan itu sebenarnya tidak mendapatkan pahala, hanya merupakan perbuatan duniawi segala, menjadi perbuatan duniawi. Summa yasiru min a'mali dunya. Kemudian perbuatan itu menjadi murni amalan dunia. Bisu innya, gara-gara jelek niatnya. Sekali lagi tadi seperti saya contohkan, kalau kita puasa niatnya kita diet, maka kita mendapatkan hanya dietnya saja. Kita sholat tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia, mungkin sholatnya tidak dapat pahala dari Allah, tapi kita mungkin mendapatkan pujian dari manusia. Silakan Anda mau pilih, hanya dapat pujian dari manusia atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau dua-duanya. Kalau mungkin Anda niatnya adalah mendapatkan pahala dari Allah, insya Allah pahala dari Allah atau mencari keridhaan Allah, ridha Allah kita dapatkan, mungkin juga pujian manusia akan kita dapatkan.
Maka oleh karena itulah saya kira Al-Fadil bin Iyad, Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan dalam sebuah kitab, rubba amalin sohirin tu'zimuhun niyah, kata Abdullah bin Mubarak, banyak sekali sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang kecil tapi tu'zimuhun niyah atau tu'azzimuhun niyah, dan amalan itu menjadi besar tergantung niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusghiruhun niyah, dan juga banyak sekali perbuatan-perbuatan besar tapi karena niatnya jelek maka amalan itu menjadi kecil, bahkan mungkin tidak ada maknanya apa-apa. Sejalan dengan itu kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama besar, termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati li'anha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Tsauri, ma'alajtu syai'an, saya tidak bisa menyembuhkan secara bagus, secara sempurna terhadap sesuatu yang paling sulit. Cara menyembuhkan yang paling sulit itu alayya, kata dia, bagi saya, min niyati, dari menata niat. Memang niat itu, menata niat itu jadi sangat susah. Li'anha tataqallabu alayya, karena menata niat itu susah, dan niat itu kadang-kadang, niat ini kalau kita sedang berpihak menjadi malaikat kadang-kadang baik gitu kan. Tapi kalau seandainya kita lebih mendekati setan, maka niat itu kadang-kadang jelek. Maka sekali lagi, menata niat itu memang sangat susah, tapi tidak boleh kita tinggalkan. Itu adalah kewajiban kita untuk selalu menata niat agar kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar profesional. Dan orang profesional ini, kata Allah, termasuk salah satu kebaikan, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Jadilah kita semuanya orang-orang yang profesional, yang dalam semua pekerjaan diniatkan dengan baik. Karena cara untuk menjadi seorang profesional itu tidak ada lain kecuali menata niat kita yang baik. Demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat tafsir. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال تعالى أيضا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا كاملا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قدرت لنا وارضنا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام آتنا بحلالك عن حرامك
واقفنا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك لك الحمد منك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمته يؤتكم ولذكر الله أكبر